Halo gengs, jumpa lagi di channel gua ya, di Energy Design. Gua sekarang berada di floating market di daerah Lembang, Jawa Barat. Dan ini adalah pintu masuk kita untuk memasuki kawasan floating market ini ya. Oke, gua langsung aja jalan menuju ke sebelah kiri dari pintu masuk ini ya. Ini pintu masuk, gua langsung ngambil aja jalur kiri. Dan di depannya ada gerbang ya. Bukan gerbang sih, ada tulisan floating market, kayak semacam simbolnya atau logonya ya di tempat ini ya. Kita bisa lihat di sini sebelah kiri ini ada seperti rumah joglo. Kemudian di sebelah kanan ini ada seperti sungai gitu ya. Dan bisa bermain kayak sepeda bebek gitu ya di sana. Tapi kalau gua lihat sih ini bukan sungai, ini kayaknya danau ya, danau buatan gitu. Nah, di sebelah kiri ini rumah-rumah joglo ini dia menjual aksesoris ya, dan ada juga sih yang jual makanan. Nah, ini dia kondisi sebelah kanan ini ya, danau ini ya. Nah, ini danaunya cukup luas ya. Oh. Jadi kalau kalian kesini yang suka dengan nuansa alam, cocok sekali nih untuk berlibur ke daerah sini. Oke, kita akan terus menjelajahi tempat ini. Kita akan lihat area-area yang menarik di tempat ini. Ada seperti gazebo ya, untuk santai. Kemudian di sana itu ada musola kalau kalian ingin sembahyang. Dan ada toilet juga di belakang sana. Dan ini dia sebelah kiri yang tadi gua bilang. Ini gazebo. Bukan gazebo sih, ini bangunan ya, bangunan berbentuk rumah joglo ini yang menjual makanan. Jadi ada makanan dan juga ada jual aksesoris atau pernak-pernik dari tempat ini ya. Jadi gantungan kunci gitu ya. Kemudian ada juga jual snack-snack gitu. Dan beberapa macam aksesoris ya yang bisa kalian beli di tempat ini. Kita lihat ini danaunya ya. Jadi sepanjang gua jalan ini kita akan mengelilingi danau ini nih. Jadi danaunya nggak putus-putus ya, masih kelihatan di sebelah kanan gua ini. Nah, ini dia. Dan floating market ini terkenal dengan wisata kulinernya ya. Oleh sebab itu di tempat ini selain kita berwisata dengan melihat alam yang indah, kita bisa menikmati makanan-makanan khas dari Jawa Barat maupun dari daerah-daerah lain sih ya. Gak cuma makanan berat sih, juga banyak cemilan ya. Oke, kita langsung lakukan aja ya perjalanan kita di area ini. Gue akan coba ke bagian ini. Ini sepertinya kayak Tokyo gitu ya, kayak rumah Tokyo. Nah, ini dia ada petunjuknya ya. Ini buat sewa souvenir. Ini ada gantungan, Lucky Cat, perahu kayu, kereta bebek. Dan ini semua sepertinya dijual di sana. Kita akan masuk ke sana untuk melihat ini nih. Tapi sebelumnya gue tertarik dengan sebelah kiri dulu nih. Di sebelah kiri ini seperti taman bermain ya buat anak-anak. Jadi kalau kalian yang ingin membawa anak-anak bermain di sini juga cocok ya. Liburan bawa anak gitu kan, nggak cuma berdua sama istri ya atau sama pasangan ya. Bisa sama anak, sama keponakan, sama keluarga lainnya ya. Yang masih kecil gitu, boleh ke sini untuk bermain ini. Ada rumah-rumahan seperti ini ya. Nah, dan di sebelah kanan tetap ya masih ada danaunya ya. Kita akan lihat. Nah, ini ada seperti rumah-rumahan ini. Twinkle. Nah, ini ada rumah-rumahnya di sini ya. Ini nggak tahu nih kalau kita masuk berbayar apa gratis ya yang ini ya, rumah-rumah ini ya. Kita akan lihat secara dekat isinya apa ya. Kita coba lihat ya. Nah, itu dia. Oh, itu seperti bermain anak ya. Sepertinya sewa ke dalam sana. Itu ada dalamnya ada main bola gitu ya. Terus ada macam-macam mainan sih di dalam situ. Tapi karena gua sudah dewasa, jadi gua nggak masuk ya. Dan kita akan lihat sebelah kanan ini ada apa. Oh, sebelah kanan ini di bagian danau ini ada ikan ya.
Wah, ikannya banyak ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita untuk keliling dari tempat wisata ini ya. Kita akan cari yang menarik dari tempat wisata ini. Sebenarnya menarik sih tempat ini. Kalau nggak menarik, nggak mungkin kesini ya. Karena menarik makanya gue kesini. Nah, ini dia yang tadi gue bilang, wisata kulinernya ada di sana tuh. Jadi nggak cuman di tempat yang tadi ya, yang restoran kayak model Rumah Joglo tadi ya. Di sini pun banyak sekali jual makanan. Nah, kalau ini makanannya lebih ke cemilan ya. Makanan berat pun ada sebenarnya, tapi orang-orang lebih senang makan cemilan di sini. Kita masuk ke dalam ya. Ada apa aja yang di sini, yang dijual di sini ya? Kita akan cek ya, satu persatu. Nah, ini dia. Ini ada makanan Jepang, ada makanan dari Jawa Barat juga ya. Ada gemblong juga nih, kue pancong. Nih. Sebelah kiri, nah ini sebelah kiri ini jual kaos-kaos ya. Nah, ini banyak sekali nih di sini orang jual makanan semua. Di sini pun ada jual aksesoris ya. Seperti ini. Ada tas-tas rajutan gitu ya. Dan di sebelah kiri ini kayak parkiran ya. Atau mungkin untuk bermain itu ya. Apa namanya? Mobil-mobilan gitu ya. Go-kart ya, yang mobil-mobilan dari bensin itu yang kecil itu ya. Nah, ini dia. Banyak sekali ya pengunjung hari ini. Selain kalian makan di tempat seperti ini ya, yang di area luar seperti ini, di sini pun tersedia area seperti ini ya. Semi outdoor ya. Jadi ada atapnya, ada ruangannya, dindingnya kebuka sih. Nah, ini kalian bisa lesehan di sana ya. Jadi kalau di sana makanya lesehan, tidak pakai kursi meja. Dan masih ya di sebelah sini makanan juga ya. Jadi tadi gua jalan dari sana sampai ke sini tuh makanan semuanya. Oh, banyak sekali makanannya ya. Nah, ini kalau kalian mau sewa ini ya, sewa bebek ya, sepeda bebek gini, di sini pesannya nih. Harganya nih ada nih di sini nih. Tapi nggak tahu nih, nggak ada tulisan harganya ya. Oke. Nah, di sini nggak tahu nih, ini main apa ini? Ini kayak main game gitu ya. Game-game kayak item zone gitu kali ya. Ini dia kursinya ya, gede banget. Di belakangnya ada TV. Ini nggak tahu, mungkin kita main di sini, kita bisa lihat dari TV itu kali ya. Apa yang dimainkan ini ya? Dia pakai ini nih, pakai VAR ya. Nih, pakai DP VR ya, yang pakai kacamata gitu ya mainnya ya. Nah, ini indah sekali ya dari sini pemandangannya ya. Duh. Cantik sekali, gengs. Ada gunung. Itu gunung apa bukit ya yang di sana ya? Gua nggak tahu ya. Nah, di area sini pun masih ya panjang ya. Tempat bermain ya. Ini ada tempat kursi pijat kalau kalian pengen pijat ya. Nah, ini sebelah kiri ini kayak area bermain, tapi ini ada pocong tuh di sana tuh. Mungkin bermain game hantu kali ya. Nah, sebelah kanan ini juga ada, ini nggak tahu nih apa nih, kayak sepeda-sepedaan gitu ya. Nah, ini ada ini nih, semacam biang lala gitu ya, tapi kecil ya, untuk anak kecil. Dan ini juga ada nih, ada kuda-kudaan ya. Wah. Dan area di sini adalah area belajar mancing. Di sini banyak sekali orang mancing ya. Kalau kalian mau mancing kayaknya bisa di sini. Nih. Ramai sekali yang mancing di sini. Ini kayaknya sewa gitu pancingannya. Nanti kalau dapat ikan kayaknya dihitung kiloannya. Nah, kita lihat ya. Lebih dekat lagi. Nah, ini masih bagian dari danau yang tadi ya. Jadi luas sekali ya danaunya ya. Ya, sesuai dengan namanya floating market ya. Jadi kita serasa seperti berada di atas danau ya, mengambang gitu ya. Nah, oke. Sepertinya di sini ini aja ya. Tuh. Di sudut lain dari floating market ternyata ada area ini nih, gengs.
Tadi pemancingannya di sana ya. Kemudian gua jalan tadi ke sini dan ada area ini nih. Nah, ternyata ada area tempat seperti ini. Ini tempat makan juga, tapi dia posisinya nggak di dekat danau ya. Jadi dia model gazebo ini dia. Dan tadi gua dengar ada suara kereta api. Kayaknya di sini ada permainan anak ya. Nah, ini dia. Ada permainan anak, kereta-keretaan tapi nggak jalan ya keretanya ya. Oh, karena belum ada yang sewa ya. Itu ada kasirnya, tapi nggak ada yang sewa jadinya nggak jalan dia. Ini 25.000 per orang nih untuk sewa itu ya. Nah, itu dia gazebo yang menjual makanan ya. Yang tadi bukan posisinya di floating market ya, atau bukan posisi dekat danau gitu ya. Jadi dia jual makanannya beda ya posisinya. Itu dia. Nah, kalian bisa makan juga di sini sampai melihat pemandangan danau ya, yang di area sana ya. Oke, kita akan menuju ke area lain dari tempat ini. Dari area tadi yang di sana ya, yang tadi kita lihat ada orang jual makanan di model gazebo gitu. Nah, ini kita maju ke depan, ini ada area outbound. Nah, jadi kalau buat anak-anak yang ingin berpetualangan di outbound ya, bisa di sini untuk menyewa. Dan di atas sana itu masih ada rumah-rumahan, tapi gua nggak tahu itu apa. Dan sepertinya tinggi ya ke sana ya. Jadi kita tidak usah ke atas, kita di sini aja, di bagian bawahnya aja. Dan ini masih jual makanan. Jadi kalau kalian kesini, kalau bisa jangan kenyang-kenyang ya, harus dalam keadaan lapar ya, supaya bisa makan dan borong semua makanan yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Setelah area outbound di sana, di sini ada taman kelinci. Nah, itu ada kelinci tuh. Halo kelinci. Nah, di sini ada taman kelinci. Jadi kalau anak kalian suka kelinci, atau keponakan kalian atau keluarga kalian ya, anak kecil gitu suka kelinci, kalian bisa masuk ke dalam sini untuk bermain dengan kelinci. Oh, ternyata di sini juga lengkap ya untuk wisata anaknya ya. Tadi ada area games, memancing, kemudian ada sepeda air, ada outbound, dan ini ada ini nih. Tuh, ada kayak taman kelinci gitu ya, buat anak-anak kecil bermain kelinci atau bermain dengan kelinci maksudnya ya. Ini ada burung juga. Dan ini ada ini nih. Ada arahnya ya, atau arah panah, kita mau kemana itu ada petunjuknya ya, tunjuk arah. Nah, ini ada kuda juga. Kalau kalian ingin berkuda, ada kuda. Nah, ini area apa nih? Kayaknya bermain balap mobil gitu ya, kayak go-kart gitu ya. Dan di sini ada taman burung. Tadi gua mau bilang taman bunga. Ini burung bukan bunga, bos. Nah, nih. Tapi burungnya kayak ayam-ayam gitu aja ya di dalam sini ya. Tuh. Jadi gua kira ada burung merak gitu, ternyata nggak ada. Cuma ayam-ayam doang ya di dalam sini ya. Nah, ini ada bebek, ada angsa tuh. Dan ada burung merpati nih, ada di sarangnya dia ya. Dan setelah ini kita akan kembali ke pintu masuk. Jadi kita udah menjelajahi semua area sepertinya ya. Walaupun ada beberapa area yang nggak ke shoot di video ini ya, harap maklum ya gengs ya. Karena kawasan ini gede sekali, luas sekali. Jadi kalian langsung aja ke sini untuk menikmati tempat ini ya, di floating market di Lembang ya. Nah, tuh. Ini udah area parkiran soalnya nih. Tuh. Tapi sebelum gua tutup video ini, kita akan menuju ke area Jepang tadi tuh, biar gak penasaran ya kalian ya. Karena gua pun penasaran. Jadi kita sama-sama penasaran kali ya. Daripada kita penasaran, kita mending ke area sana aja ya, untuk kita lihat ada apa di yang tadi Jepang tadi ya. Oke, ini dia area terakhir yang kita akan liput atau kita review ya di tempat ini, yaitu nih ada tempat kayak model-model Jepang gini ya. Ini namanya ada Kyotoku. Dan di sini konsepnya seperti rumah-rumah Jepang gitu ya.
Dan ini bagian dalamnya ya, yang Kyotoku tadi. Ini ada rumah budaya Jepang seperti itu. Dan sebelah kanan ini tetap ya pemandangannya danau ya. Sepertinya di area sana itu menjual aksesoris. Dan ini rumah-rumah ini nggak tahu bisa dibuka apa enggak nih. Tapi tertutup gitu ya, tertutup rapat ya. Jadi kita nggak usah ke dalam ya, takutnya nggak boleh masuk. Dan di situ ada lampion-lampion Jepang ya. Nah di atas ini juga ini rumah khas Jepang ya, tingkat 2 ini ya. Di tengah-tengah ini nggak tahu apa nih, cuman ada gantungan-gantungan ya di sebelah kanan kirinya. Dan kita lihat juga di sebelah sini ada patung-patung binatang-binatang seperti rusa ya. Kemudian, wah ini kapalnya keren ya, kapal Viking. Wah, Viking vs kapal bebek. Siapa yang menang? Dan ini dia lampionnya. Nah itu juga lucu ya, ada boneka-boneka Jepang gitu ya. Dan di sana gerbang keluarnya. Dan seperti ini aja sepertinya dalam Kyotoku tadi ya. Tidak ada yang lain lagi, jadi cuma ini aja. Oke gengs, demikian video dari gua kali ini tentang jalan gua ya menuju ke Lembang, di floating market di Lembang ya. Kita akan berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan salam desain. Dadah.